karena Ustadz Asmin tadi diawali dengan pantun, saya juga mau pantun. Mudah-mudahan nggak kalah nih Tat Afwan nih Tat ya. Angin malam membawa nikmat. Ya. Kita bisa tidur dengan utuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau terakhirnya belum hafal nih, mudah-mudahan terinspirasi lagi ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimin ikhwana. Yang kami hormati Kiai Haji Asmin Safiuddin sebagai anggota legislatif DPRD fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten. Kita doakan beliau semoga sehat selalu ya, dan umur beliau penuh dengan keberkahan dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustaz Birham selaku Ketua Yayasan Al-Muwafaq ya. Kita biasa pinjam sarana dan prasarana nih Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti ya kita doakan juga yayasan ini bisa maju, bisa berkembang dan pada akhirnya berdaya guna dan bisa berkhidmat untuk masyarakat di sekitar Kampung Kawaron bahkan di kampung-kampung lain. Yang kami hormati juga Bapak Sogi, Ketua DPC Sindang Jaya, serta teman-teman Ketua DPR nih. Kayaknya komplit ya. Ada Pak Parwo dari Wanakerta, ada Pak Happy dari Sindang Sono, ada Pak Rasan dari Sindang Panon, ada Pak Agus dari Bada Anom, ada Pak Saripudin dari Sukaharja, dan Pak Sodihin serta mewakili dari Sindang Jaya. 7 DPR semuanya hadir, ditambah teman-teman kita dari pengurus DPC dan teman-teman di sekitar Yayasan Al-Muwafaq ya. Salam dan salam semoga tercurahkan ke uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang insyaallah dimuliakan Allah, ya, kita akan coba membahas sedikit ya tentang sosialisasi peraturan daerah Perda nomor 10 tahun 2014 tentang pembangunan kepemudaan. Ini seperti yang pernah yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Asmin. Jadi ini adalah peraturan tahun 2014, tapi disosialisasikan lagi karena ini peraturan ini berhubungan dengan pembangunan kepemudaan dan memang secara dana itu sudah dialokasikan di APBD Provinsi Banten. Apa nak? Lanjut. Nah ini ada ya. Jadi nanti tolong Pak Sarwanto sama Pak Ramdan nanti slide-nya ngikutin ya karena saya melihat dari sini. Yang pertama, mengapa Pemprov Banten itu perlu menerbitkan Perda nomor 10 tahun 2015 tentang pembangunan kepemudaan? Yang pertama tentu perlu ya peningkatan berbagai hal tentang kepemudaan yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Ya nanti kita coba baca dulu, nanti kita coba akan jelasin. Yang kedua, peningkatan fasilitas pembangunan kepemudaan. Ya ini berupa sarana, prasarana, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan. Ya, yang ketiga meningkatkan efektivitas organisasi kepemudaan. Nah ini perlu juga kita ini ya
perlu juga kita sama-sama melihat. Di poin yang kedua itu ada sarana prasarana, ya, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan. Nah, kita harapkan nanti di masing-masing desa, ya, itu harusnya ada pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan. Saya dulu pernah mengisi ya di tempat Pak Happy ya, kalau salah Pak Happy ya, KNPI ya, Karang Taruna ya, Karang Taruna di Desa Sindang Sono ya. Beliau sebagai ketua DPRA kita berperan aktif di Karang Taruna di Desa Sindang Sono. Saya berharap bapak-bapak semua nanti ya bersinergi supaya juga memberdayakan Karang Taruna yang ada di desanya masing-masing. Nah, balik-balik lagi kan kadang-kadang kan kita berbenturan ketika mau mengadakan acara, terus kita mau mengadakan kegiatan itu kan selalu berbenturan dengan yang sifatnya dana gitu ya. Nah, bagaimana ini sudah difasilitasi oleh ya, nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan itu dan kebetulan ada Ustadz Asin yang di sini yang bisa langsung mungkin untuk teknisnya bisa menjawab. Ya, seperti Pak Sarifudin dari Sukarja, Pak Rasan gitu ya. Pak Rasan juga dari Sindang Panon kayaknya sudah mulai pengalaman nih untuk menyampaikan materi atau menyampaikan sebuah ulasan-ulasan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan di Sindang Panon ya. Berikutnya. Nah, ini pasti ya, setiap yang namanya Perda itu pada akhirnya ingin mewujudkan bahwa pemuda itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, ya, yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Nah, terus memiliki jiwa kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut lagi, nggak apa-apa, kita ini aja. Lanjut lagi, nggak apa-apa. Nanti berikutnya di slide ini juga ditampilkan juga bahwa apa sih tanggung jawab para pemuda itu? Ya, tanggung jawab para pemuda. Ya, yang pertama itu kita menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Dan ini sudah final ya, bahwa Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga agar tetap utuh ya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum. Jadi melaksanakan konstitusi atau undang-undang, demokrasi dan tegaknya hukum di negara kita. Terus meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, meningkatkan ketahanan budaya nasional dan meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Makanya nanti salah satu tugas para pemuda itu yang paling pas itu adalah sekarang itu banyak pemuda-pemuda itu mulai mandiri secara secara pemikiran dan secara kegiatan-kegiatan usaha dia. Maka itu kegiatan yang paling pas nanti menurut beberapa peneliti itu bahwa pada akhirnya 3 atau 4 tahun yang akan datang itu pemuda yang akan mengambil alih kegiatan ekonomi. Dari apa? Nah, sekarang itu banyak memunculkan para pemuda itu yang secara pemahaman teknologinya itu bagus. Maka itu sekarang itu sangat digandrungi kalau untuk teman-teman ya, anak-anak kita yang masuk usia-usia produktif, biasanya mereka akan mengambil jurusan-jurusan yang bisa dia mandiri.
Salah satunya misalnya bisnis, atau salah satunya misalnya bisnis digital, ekonomi bisnis. Supaya apa? Ketika dia menyelesaikan kuliahnya, dia tidak lagi mencari kerja, tapi dia bisa membuka lapangan kerja. Benar nggak Pak Rasan? Benar ya Pak Rasan ya? Kalau jadi promosi ini jadi nggak enak nih ya. Jadi di tempat Pak Rasan itu selalu membuka lapangan kerja. Jadi para pemuda itu seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah hak ya. Hak para pemuda itu perlindungan, khususnya dari hal-hal yang sifatnya merusak. Maka itu biasanya para pemuda itu kan sangat berhubungan dengan hal-hal pergaulan ya. Oleh sebab itu, maka hak mereka itu untuk dilindungi dari hal-hal yang sifatnya merusak kehidupan mereka. Ya, hak mereka juga adalah menggunakan prasarana dan sarana kepemudaan. Maka itu salah satu kewajiban dari pengurus Kecamatan Sindang Jaya ini kemarin sudah terbentuk ya, kalau nggak salah ya Pak Parwo ya, sudah terbentuk futsal ya, Mas Ugi ya, futsal. Ya sudah terbentuk futsal. Jadi teman-teman yang masih muda-muda ya, kalau yang udah level 40 ke atas itu kalau main futsal itu takutnya sendi-sendinya kurang ini ya, kurang pas lagi. Tapi para pemuda silakan. Dan Pak Sogi dan pengurus itu sudah memfasilitasi. Makanya nanti Pak Parwo boleh juga tuh nanti berkoordinasi dengan Ustadz Asnin atau yang berkenan, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk kegiatan pemudaan ini ya. Nah, diharapkan juga selain hal-hal yang sifatnya membangun untuk kebutuhan pribadi itu, untuk kesehatan dan sebagainya, para pemuda coba kita challenge ya. Para pemuda kita challenge nih. Nah, itu di timnya Pak Wiwin nggak ada ya. Di timnya Pak Wiwin, terus timnya Pak Marianto itu sudah ada kita kerjasama untuk Depresto ya. Nah, kerjasama ini mudah-mudahan bisa memperdayakan para pemuda ya, walaupun skornya masih kecil. Lanjut lanjut aja, lanjut. Enggak, ke-12 tadi. Lagi. Lanjut. Ini. Oke. Kita lanjut ya, tentang pengembangan kepemimpinan pemuda. Itu ada di pasal 22 bab 5. Ternyata ada 6 poin ya. Pengembangan para kepemimpinan pemuda itu yang pertama pasti pendidikan. Kenapa ini adalah hak? Jadi pendidikan itu Pak, pendidikan itu adalah hak. Ya. Anak-anak kita atau adik-adik kita itu adalah punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena dia adalah sebuah proses untuk pengembangan dirinya. Gitu ya, pengembangan dirinya. Jadi pendidikan itu bukan sesuatu yang ini adalah kebutuhan sekunder untuk para pemuda. Untuk kalau kita sudah berumur, untuk anak-anak kita, maka pendidikan itu adalah hak mereka untuk mereka mengembangkan dirinya. Yang kedua, nah para pemuda juga perlu mendapatkan pelatihan nih. Nah, kadang-kadang pelatihan ini biasanya disponsori oleh Karang Taruna nih. Kayak tempat Pak Happy dulu, misalnya pelatihan tentang apa? Ya, mungkin dari teman-teman DPRA nanti coba berkoordinasi dengan Pak Sogi. Ya, kalau teman itu ada di Pasar Kemis itu, dia membuka pelatihan pemuda untuk bengkel motor, atau pelatihan pemuda untuk servis AC. Ya. Nah, kita juga ada di sini. Tim IT kita Bapak Sarwanto mahir sekali di bidang IT ya. Walaupun beliau belajarnya secara mandiri tentang IT itu. Bisa aja nanti teman-teman dari Sindang Jaya, dari Pak Sogi, dari Pak Happy, yang lain-lain Pak Rasan,
itu berkoordinasi dengan Pak Sarwanto untuk mengadakan pelatihan tentang IT. Apakah itu tentang software, apakah itu tentang hardware. Jadi tinggal kita kembangkan saja ini. Banyak sekali ini ya yang bisa kita kembangkan. Dan saya melihat kita punya potensi itu. Dan saya terus terang saja untuk melihat potensi IT ini sangat bagus ya. Dan Pak Sarwanto ini kalau saya pikir juga perlu kita berdayakan beliau. Karena kalau saya bandingkan dengan staf IT kita di kantor di Jakarta, beliau kayaknya nggak kalah, bahkan ilmunya lebih tinggi, ya. Ini luar biasa nih, cuman kurang promosi aja nanti Pak Sogi. Pak Sogi tolong dibantu Pak Sarwanto. Jadi kalau memang ini kita upgrade di Kecamatan Sindang Jaya, bahwa ada seorang ahli IT di Kecamatan Sindang Jaya, khususnya di Desa Wanekerta. Terus pengkaderan, nah ini sama ya Pak ya. Maka itu kalau di kita itu pengkaderan itu kalau sudah tua-tua ini kan biasanya biasa-biasa aja lah. Yang akan meneruskan kepemimpinan itu semuanya anak-anak kita. Kalau kita kan hanya tinggal menunggu saja lah, ya tinggal menunggu waktu saja, tapi estafet kepemimpinan itu akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Pembimbingan juga dilanjutkan pendampingan. Nah ini pendampingan juga sama ya, ketika mereka butuh usulan atau butuh sesuatu yang perlu dibicarakan, mereka biasanya perlu pendampingan dari kita. Terus mereka juga forum kepemudaan pemuda. Maka itu saya berharap juga teman-teman semua mengoptimalkan generasi muda. Dan rata-rata anak-anak kita sekarang itu sudah memasuki masa-masa SMA dan kuliah. Dan pada saat itulah mereka perlu diasah supaya muncul generasi muda yang tangguh, yang mengerti tentang dirinya, mengerti tentang potensi dirinya. Lanjut. Pendampingan ini juga perlu ya dari kita sebagai orang tua, sebagai yang lebih senior, sehingga segala sesuatu yang perlu diskusi tentang hal-hal yang bersifat pribadi maupun secara keseluruhan itu bisa kita diskusikan ke mereka. Lanjut. Nah ini kewirausahaan pemuda ya. Itu maka berbahagia sekali ya kalau teman-teman, kalau anak-anak kita, para pemuda itu sudah mulai punya wirausaha. Ya. Punya wirausaha. Jadi kita sekarang mulai melatih nih, ya. Kita sudah mulai melatih anak-anak kita, para pemuda kita itu untuk mempunyai usaha. Apa saja Pak? Bisa aja usahanya misalnya berdagang atau berbisnis kecil-kecilan, ya. Mulai melatih anak-anak kita untuk berwirausaha. Supaya apa? Pada saatnya nanti mereka bisa mandiri. Yang kedua, kalaupun mereka misalnya punya pendidikan, ya, itu tidak tergantung untuk mencari, Pak. Saya kemarin ada interview beberapa orang gitu ya di di Semarang. Kebetulan ada cabang kita di Semarang. Itu kita hanya buka lowongan beberapa saja, tapi antrinya luar biasa. Nah, seharusnya itu dengan kondisi begitu ya, kita perlukan dari orang yang banyak itu hanya 1-2 orang saja, yang lainnya kan nggak dapat. Oleh sebab itu makanya pentingnya kewirausahaan pemuda. Melatih dari nol. Nah, cuman kadang-kadang kalau tidak punya jiwa mental usaha biasanya agak susah juga ya. Ada rasa malu dan sebagainya. Ya. Nah, maka itu mental usaha ini harus dikembangkan. Saya aja secara pribadi itu masih ragu-ragu untuk. Makanya saya sharing dengan istri, ya sudah, istri yang membuka usaha.
Ya, walaupun saya mengerti secara teorinya, tapi mentalnya kayaknya untuk berwirausaha itu agak enak. Apalagi anak-anak kita yang masih kecil. Nah, ini magang juga sama, ya. Teman-teman, ya, yang memang anaknya butuh magang dan sebagainya, yang dia kuliah dan perlu magang di sebuah perusahaan mana, itu nggak apa-apa, Pak. Coba nanti berdiskusi dengan saya. Kemarin itu alhamdulillah anaknya Pak Parwo, ketua DPR Wanakerta, ya, itu perlu magang dari universitasnya, saya fasilitasi. Ya. Di mana? Oh, Pak, gimana kalau misalnya di Bandung? Nggak apa-apa. Kita punya cabang Bandung. Kalau Bogor, Pak, boleh, nggak apa-apa. Selama saya bisa bantu, kita suruh. Jadi mereka kita coba untuk ketika dia kuliah, ketika dia itu, dia sudah punya, oh ternyata kalau bekerja nanti begini. Itu ya. Nah, ini pembimbingan, pendampingan juga sama, kemitraan, promosi, dan bantuan akses permodalan. Nah, ini kayaknya Ustaz Asni nanti ya. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan nih, kayaknya nih Muhammad Rasan nih, ya, Pak Sogi, ya, karena beliau nih kayaknya sudah mulai malang melintang nih di dunia usaha, termasuk Pak Jaro, Pak Nanang, ya, Pak Nanang itu emang sudah jalan, ya. Tapi kalau Pak Rasan nanti tanya aja aksesnya, Pak, kalau modal, nanti kan ada beliau nih, ya, nanti beliau datang tanya aja, ya, nanti biar beliau yang jawab. Lanjut, ya. Oh ya, oke. Nah, ini juga sama nih, ya, pengembangan kepeloporan pemuda itu. Nah, ini perlu nih. Nanti tolong ini nih Pak Sogi dan teman-teman, ya, Pak Ramdan serta pengurus teman yang lain, bagaimana latihan dasar penanggulangan bencana nih, ya, perlu nih. Kayaknya menarik nih. Ini kan ada semua di sini nih Pak Sogi. Jadi kita bisa coba diskusikan dengan Ustadz Hansni nih. Kalau misalnya terjadi bencana di Kecamatan Sindang Jaya, bagaimana kita mengoptimalkan para pemuda untuk menjadi bagian dari tim yang bergabung dalam penanggulangan bencana. Terus ada juga ini kepanduan gerakan pramuka, biasanya ini dari sekolah, ya. Terus ini seleksi pemuda pelopor, nanti kalau ada yang berprestasi itu silakan diajukan untuk menjadi pemuda pelopor. Pemuda sarjana penggerak pembangunan di perdesaan, biasanya ini berhubungan dengan Kapoktan, ya. Nah, nanti Pak Agus, kan Pak Agus sudah diskusi nih, senang, ya. Itu beberapa kader kita di Solear itu ada Ustadz Riyadno beserta istrinya itu bisa memberdayakan kelompok tani, ya, gerakan kelompok tani Kapoktan di Desa Solear. Bahkan saking terkenalnya istrinya itu jadi calon keberadaan sarana dan prasarana kepemudaan. Biasanya masuknya di Karang Taruna. Nah, ini sebenarnya pemerintah daerah itu juga harus bertanggung jawab untuk memelihara sarana dan prasarana itu. Ya, di beberapa itu di desa itu, di kantor desa itu juga kayaknya sih sarana dan prasarana kepemudaan itu sangat minim. Ya, yang ada itu sarana dan prasarana untuk kaum bapak-bapak yang sudah tua. Jadi malah prasarana dan sarana kepemudaan itu agak ditinggalkan, gitu ya. Oke, lanjut aja. Nah, berikutnya adalah pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi. Ya, itu banyak, ya. Jadi pemerintah itu memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi. Nah, itu ada beberapa anak dari pengurus DPC atau pengurus DPR, ya, yang sudah berprestasi. Itu kan sebenarnya ini kan ada beberapa yang sudah dapat beasiswa juga yang kita usulkan juga. Tapi kalau dari bapak-bapak ada yang seperti itu, maka itu sebenarnya hak dari pemuda, ya, untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah bagi mereka yang berprestasi.
Yang berikutnya tentang organisasi pemuda juga ya, harus diberikan penghargaan ya. Makanya ini nanti diharapkan setelah kita dari sesi sosper ini, diharapkan kepada semua ya, kira-kira yang apa yang bisa kita optimalkan, kita optimalkan ya. Lanjut dah. Nah, ini pendanaan nih ya, bahwa pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dan masyarakat. Yang dibilang lagi oleh Ustaz Asni bahwa Dinas Kepemudaan itu mendapatkan dana 2% dari PBD. Itu cukup besar ya. Tinggal kita bisa memanfaatkannya. Oke, lanjut. Ada selesai. Terakhir ya. Oke. Nah, secara umum Perda ya nomor 10 ini yang berkenaan dengan pemudaan tadi, itu nanti berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Triyono tentang indeks kepemudaan ya. Nah, mudah-mudahan dari indeks ini kita bisa melihat nih sebenarnya seberapa ukuran dari para pemuda itu. Mungkin untuk sesi ini cukup dari saya ya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan nanti setelah disampaikan oleh Pak Triyono, kita sekaligus saja pertanyaannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Yang benarnya dari Allah dan Rasul, yang salahnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.